Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni dengan NIM 2024 103 701 10444 dan Saya Zikri dengan NIM 2024 103 7011 0442. kami di sini dan materi yang berjudul Sistem Informasi, Komponen dan Arsitektur serta jenisnya dalam transformasi digital. Pertama yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dalam konteks organisasi, sistem informasi berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam berbagai aktivitas operasional. Dengan kata lain, sistem informasi menjadi jembatan antara data mentah, dan informasi yang berguna bagi penggunanya. Komponen utama dari sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan orang-orang yang terlibat. Perangkat keras mencakup semua perangkat fisik yang digunakan dalam mengolah informasi, seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Sementara itu, perangkat lunak adalah program yang menjalankan fungsi tertentu dalam sistem, baik itu perangkat lunak, aplikasi, maupun sistem operasi. Data merupakan elemen penting dalam sistem informasi, karena data yang dikumpulkan dan diolah akan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Prosedur adalah langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengolahan data, mulai dari pengumpulan hingga penyebaran informasi. Terakhir, orang-orang yang terlibat dalam sistem informasi seperti pengguna, analis, dan pengembang memiliki peran krusial dalam memastikan sistem berjalan dengan baik. Sistem informasi dapat dibedakan menjadi jenis, antara lain sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, dan sistem informasi operasi. Sistem informasi manajemen berfokus pada pengolahan data untuk mendukung manajer dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sementara itu, sistem informasi eksekutif dirancang untuk memberikan informasi yang relevan kepada eksekutif, puncak, dan dalam organisasi. Sistem informasi operasi di sisi lain berfungsi untuk mendukung operasi sehari-hari dalam organisasi seperti pengolahan transaksi dan manajemen inventaris. Setiap jenis sistem informasi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun semua saling terkait dan berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas organisasi. Manfaat dari sistem informasi yang sangat beragam, mulai dari peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, hingga peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya sistem informasi yang baik, organisasi dapat mengelola data lebih efektif, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, implementasi sistem informasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah keamanan data, resistensi terhadap perubahan, dan kebutuhan untuk pelatihan pengguna. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk merencanakan dan mengelola sistem informasi dengan baik agar dapat memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Lanjut. Komponen sistem informasi. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras merupakan komponen fisik dari sistem informasi yang dapat disentuh secara langsung. Contohnya, komputer, server, perangkat penyimpanan data, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. Tanpa adanya perangkat keras, perangkat lunak tidak dapat dijalankan, dan data tidak dapat diproses ataupun disimpan. Perangkat keras berperan sebagai fondasi teknis dalam mengandung operasional sistem informasi. Misalnya, komputer digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem,
sementara server bertugas menyimpan dan mengelola data secara terpusat. Selain itu, perangkat input seperti keyboard dan scanner, dan perangkat output seperti monitor dan printer juga merupakan bagian penting dari perangkat keras. Mereka memungkinkan interaksi langsung antara manusia dan sistem informasi. Seiring perkembangan teknologi, perangkat keras semakin efisien, portable, dan terintegrasi, seperti munculnya cloud computing dan perangkat mobile. Hal ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem informasi. Kinerja sistem informasi sangat bergantung pada keandalan dan kemampuan perangkat keras yang digunakan, sehingga pemeliharaan dan pembaharuan perangkat secara berkala dan sangat diperlukan. 2. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah kumpulan program dan instruksi yang mengendalikan perangkat keras dan memungkinkan pengguna berinteraksi dalam sistem. Perangkat lunak terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem operasi seperti Windows, Linux, dan aplikasi seperti Microsoft Office dan software akuntansi. Sistem operasi bertugas mengelola sumber daya perangkat keras dan memberikan antarmuka dasar bagi aplikasi untuk dijalankan. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Aplikasi bisnis dan software analitik memungkinkan perusahaan memproses data, menjalankan operasi, dan mengambil keputusan berbasis informasi. Contohnya adalah software ERP, CRM, dan aplikasi berbasis web. Dalam era digital saat ini, software juga semakin berkembang dengan aplikasi kecerdasan buatan dan big data analistik yang memperkaya fungsi sistem informasi. Kualitas dan keamanan perangkat lunak sangat mempengaruhi efektivitas sistem informasi. Oleh karena itu, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala sangat penting dilakukan. 3. Data. Data adalah elemen penting dalam sistem informasi karena merupakan bahan mentah yang diproses menjadi informasi yang bermakna. Data dapat berbentuk angka, teks, gambar, suara, atau video yang diperoleh dari berbagai sumber. Tanpa data, sistem informasi tidak dapat memiliki bahan untuk dianalisis atau disajikan kepada pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, kualitas, akuransi, dan konsistensi data sangat penting untuk diperhatikan. Proses pengelolaan data melibatkan pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, dan analisis. Setelah diproses, data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi dan strategi bisnis. Dengan kemajuan teknologi, volume data yang tersedia semakin besar atau big data. Dan hal ini membuka peluang besar untuk analitik yang lebih mendalam, seperti prediksi tren dan pengambilan keputusan berbasis data. Pengelolaan data yang baik juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi, terutama dalam konteks regulasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data Pribadi. Prosedur. Prosedur adalah sekumpulan aturan, kebijakan, dan panduan yang menjelaskan bagaimana sistem informasi digunakan dan dioperasikan. Prosedur ini membantu memastikan bahwa sistem berjalan dengan konsisten dan efisien. Misalnya, prosedur dapat mencakup cara memasukkan data, langkah-langkah backup data, dan serta cara
penggunaan aplikasi tertentu. Tanpa prosedur yang jelas, penggunaan mungkin akan kebingungan atau salah menggunakan sistem. Prosedur juga sangat penting dalam hal keamanan sistem, seperti kebijakan akses pengguna, otorisasi, dan penanganan insiden keamanan. Dengan prosedur yang tepat, risiko kesalahan manusia dapat diminimalisir. Selain itu, prosedur memudahkan pelatihan penggunaan baru dan memastikan kelangsungan operasional sistem jika terjadi pergantian personel. Prosedur yang terdokumentasi juga dapat sebagai referensi saat audit atau evaluasi. Penting untuk secara berkala meninjau dan memperbaharui prosedur agar tetap relevan dengan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. 5. Manusia. Manusia adalah komponen yang mengoperasikan dan mengelola sistem informasi. Mereka mencakup berbagai peran seperti penggunaan akhir, teknisi, programmer, analisis sistem, dan manajer IT. Tanpa keterlibatan manusia, komponen teknologi lainnya tidak akan berfungsi dengan optimal, karena dibutuhkan keahlian untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Penggunaan akhir memanfaatkan sistem untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. Sedangkan teknisi dan profesional IT bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan pengembangan sistem. Kualitas sistem informasi sangat bergantung pada kompetensi dan sikap para penggunanya. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan sangat penting dalam implementasi sistem informasi. Manusia juga berperan dalam mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Dengan demikian, manusia adalah jantung dari sistem informasi yang menjembatani antara teknologi dan tujuan organisasi. Lanjut. Selanjutnya, arsitektur sistem informasi. Pertama yaitu mana nih? Pertama itu arsitektur terpusat atau centralized architecture. Arsitektur terpusat adalah model di mana semua data dan aplikasi dikelola dan disimpan di satu server pusat. Dalam model ini, pengguna mengakses data dan aplikasi melalui terminal atau perangkat yang terhubung ke server tersebut. Keuntungan utama dari arsitektur terpusat adalah kemudahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Dengan semua komponen terpusat, administrator dapat dengan mudah melakukan pembaruan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap sistem. Namun, arsitektur terpusat juga memiliki berbagai kelemahan. Salah satunya adalah ketergantungan pada server pusat. Jika server mengalami gangguan atau downtime, maka seluruh sistem akan terpengaruh dan pengguna tidak dapat mengakses data atau aplikasi. Selain itu, arsitektur ini dapat menjadi bottleneck jika jumlah pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan sangat tinggi, yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Meskipun demikian, arsitektur terpusat sering digunakan dalam organisasi yang memiliki kebutuhan untuk menjaga kontrol yang sangat ketat terhadap data dan aplikasi. Misalnya, dalam lingkungan yang memerlukan keamanan tinggi, seperti lembaga keuangan dan pemerintahan, arsitektur terpusat dapat memberikan tingkat keamanan dan kontrol yang lebih baik dibandingkan dengan model lainnya. Kedua,
arsitektur terdistribusi atau distributed architecture. Arsitektur terdistribusi adalah model di mana data dan aplikasi tersebar di beberapa lokasi atau server. Dalam arsitektur ini, setiap server dapat berfungsi secara independen dan pengguna dapat mengakses data dari berbagai sumber. Keuntungan utama dari arsitektur terdistribusi adalah peningkatan ketersediaan dan skalabilitas. Jika satu server mengalami masalah, server lain masih dapat berfungsi, sehingga mengurangi resiko downtime. Sistem terdistribusi juga memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat, karena beban kerja dapat dibagi antara beberapa server. Hal ini sangat bermanfaat dalam aplikasi yang memerlukan proses data dalam jumlah besar, seperti analisis data besar atau aplikasi real-time. Selain itu, arsitektur terdistribusi dapat mendukung lokasi geografis yang berbeda, memungkinkan organisasi untuk beroperasi secara global dan lebih efisien. Namun, arsitektur terdistribusi juga menghadapi tantangan, seperti kompleksitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan, koordinasi antara berbagai server, dan memastikan konsistensi data dapat menjadi sulit, terutama jika sistem tidak dirancang dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki strategi yang jelas dan merancang dan mengelola arsitektur terdistribusi agar dapat memaksimalkan manfaatnya. Kemudian, arsitektur client-server. Arsitektur client-server adalah model di mana terdapat pemisahan antara klien atau pengguna dan server penyedia layanan. Dalam model ini, klien bertanggung jawab untuk meminta layanan atau data dari server, yang memungkinkan permintaan tersebut dan mengirimkan kembali hasilnya. Keuntungan dari arsitektur ini adalah fleksibilitas dan efisiensi, karena klien dapat berfokus pada antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna, sementara server menangani pemrosesan data dan logika bisnis. Salah satu keunggulan dari arsitektur client-server adalah kemampuan untuk mendukung berbagai jenis klien, seperti desktop, mobile, atau aplikasi web. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyediakan akses yang lebih luas kepada pengguna, tanpa harus mengubah infrastruktur server. Selain itu, arsitektur ini juga memungkinkan pembaruan dan pemeliharaan yang lebih mudah, karena perubahan pada server tidak selalu mempengaruhi klien. Namun, arsitektur client-server juga memiliki beberapa kelemahan. Ketergantungan pada server dapat menjadi masalah jika server mengalami gangguan, yang dapat mengakibatkan hilangnya akses bagi semua klien. Selain itu, jika tidak dikelola dengan baik, arsitektur ini dapat menjadi sumber masalah keamanan, karena data yang dikirim antara klien dan server dapat rentan terhadap serangan jika tidak dilindungi dengan baik. Kemudian, arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing adalah model di mana layanan komputasi, penyimpanan, dan aplikasi disediakan melalui internet cloud. Dalam arsitektur ini, pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik yang mahal. Keuntungan utama dari cloud computing adalah fleksibilitas dan skalabilitas, di mana pengguna dapat menyesuaikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka dan hanya membayar untuk apa yang mereka digunakan. Cloud computing juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, karena pengguna dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung ke internet. Ini sangat bermanfaat dalam lingkungan kerja yang semakin mobile dan remote. Selain itu, penyedia layanan cloud biasanya menawarkan tingkat keamanan dan pemulihan bencana yang lebih baik
dibandingkan dengan layanan organisasi yang mengelola infrastruktur mereka sendiri. Namun, ada juga tantangan yang terkait dengan arsitektur cloud computing, seperti masalah privasi dan keamanan data. Pengguna harus mempercayakan data mereka kepada penyedia layanan cloud, yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data tersebut dan dilindungi. Selain itu, ketergantungan pada koneksi internet yang stabil juga menjadi faktor penting karena gangguan dalam koneksi dapat menghambat akses ke layanan yang dibutuhkan. Kemudian, selanjutnya arsitektur berbasis layanan. SOA, Service Oriented Architecture. Arsitektur berbasis layanan atau SOA adalah model di mana sistem dibangun dari kumpulan layanan yang dapat digunakan ulang. Dalam arsitektur ini, setiap layanan berfungsi secara independen dan dan dapat berkomunikasi satu sama lain melalui protokol yang ditentukan. Keuntungan utama dari SOA adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi dan sistem yang berbeda. Dengan menggunakan layanan yang dapat digunakan ulang, organisasi dapat mengurangi waktu dan biaya pengembangan. SOA juga mendukung pengembangan sistem lebih modular, di mana setiap pelayanan dapat dikembangkan, diuji, dan diperbarui secara terpisah. Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk bekerja secara paralel dan mempercepat proses pengembangan. Selain itu, SOA memudahkan integrasi dengan pihak ketiga. Yang penting, dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan saling terhubung. Namun, dalam implementasi SOA juga memiliki tantangan sendiri. Koordinasi antara berbagai layanan dan memastikan konsistensi data dapat menjadi rumit, terutama jika tidak ada standar yang jelas. Selain itu, pengelolaan dan pemilihan layanan yang banyak dapat menjadi beban, sehingga organisasi perlu memiliki strategi yang baik untuk mengelola arsitektur layanan agar dapat berfungsi dengan optimal. Lanjut. Jenis-jenis sistem informasi. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang dirancang untuk mengelola dan memproses data transaksi harian. TPS berfungsi untuk mencatat, memproses, dan menyimpan informasi terkait transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi. Contoh umum TPS adalah sistem kasir yang digunakan toko atau restoran, di mana setiap transaksi penjualan dicatat secara otomatis. Dengan adanya TPS, organisasi dapat memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan akurat dan dapat diakses dengan mudah. Sistem ini biasanya memiliki fitur untuk menangani volume transaksi yang tinggi dan memastikan bahwa data yang dihasilkan selalu konsisten dan akurat. TPS juga sering dilengkapi dengan mekanisme untuk menangani kesalahan dan pemulihan data, sehingga jika terjadi masalah, data yang hilang atau rusak dapat dipulihkan. Selain itu, TPS juga dapat menghasilkan laporan harian atau mingguan yang memberikan gambaran tentang kinerja penjualan dan aktivitas lainnya. Keberadaan TPS sangat penting bagi organisasi karena dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Data yang dihasilkan dari TPS dapat digunakan oleh sistem informasi lainnya, seperti Sistem Informasi Manajemen atau MIS dan Sistem Pendukung Keputusan atau DSS untuk analisis dan perancangan yang lebih mendalam. Dengan demikian, TPS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat,
tetapi juga sebagai sumber informasi yang berharga bagi manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau MIS. Sistem Informasi Manajemen adalah sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial di tingkat menengah. MIS mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi yang relevan bagi manajer untuk membantu mereka dalam merancang, mengorganisir, dan mengendalikan aktivitas organisasi. MIS biasanya mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk TPS, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja organisasi. Salah satu fitur utama MIS adalah kemampuannya untuk menghasilkan laporan yang terstruktur dan analisis data yang mendalam. Laporan ini dapat mencakup informasi tentang penjualan, keuangan, dan operasional yang memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang dengan informasi yang tepat. Manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Selain itu, MIS juga dapat dilengkapi dengan alat analisis dan visualisasi data yang membantu manajer dalam memahami informasi dengan baik. Dengan menggunakan grafik, tabel, dan dashboard, manajer dapat dengan mudah melihat kinerja organisasi dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat. Oleh karena itu, MIS memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajer. Sistem Pendukung Keputusan atau DSS. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur. DSS menggunakan data, model analisis, dan teknik pemodelan untuk memberikan dukungan dalam situasi di mana keputusan harus dibuat berdasarkan dengan faktor dan variabel. DSS sering digunakan dalam situasi yang memerlukan analisis mendalam dan mempertimbangkan berbagai alternatif. Salah satu keunggulan DSS adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk TPS dan MIS, serta data eksternal seperti tren pasar dan analisis kompetitor. Dengan menggabungkan data DSS, dapat memberikan pengawasan yang lebih mendalam dan membantu manajer dalam mengevaluasi berbagai opsi sebelum membuat keputusan. DSS juga sering dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang interaktif, memungkinkan manajer untuk melakukan simulasi dan analisis untuk memahami dampak dari berbagai keputusan. DSS sangat berguna dalam berbagai bidang, termasuk keuangan, pemasaran, dan manajemen rantai pasokan. Dengan menggunakan DSS, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, DSS merupakan alat yang sangat berharga dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks saat ini. Sistem Informasi Eksekutif atau EIS. Sistem Informasi Eksekutif adalah sistem yang dirancang khusus untuk menyediakan informasi strategis kepada manajemen puncak. EIS menyajikan data yang relevan dan ringkas dalam format yang mudah dipahami, sehingga eksekutif dapat dengan cepat
mendapat gambaran tentang kinerja organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan strategis. EIS sering kali mencakup indikator kinerja utama KPI dan metrik yang penting bagi manajemen puncak. Salah satu fitur utama dari EIS adalah kemampuannya untuk menjadikan informasi dalam bentuk visual seperti grafik dan dashboard yang memungkinkan eksekutif untuk dengan cepat memahami tren dan pola dalam data. EIS dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber termasuk TPS, MIS, dan DSS untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan informasi yang tepat dan tepat waktu. Manajemen puncak dapat membuat keputusan strategis yang baik dan lebih cepat. EIS juga sering dilengkapi dengan alat analisis yang memungkinkan eksekutif untuk melakukan analisis mendalam terhadap data yang disajikan. Dengan demikian, EIS tidak hanya berfungsi sebagai alat penyajian informasi, tetapi juga sebagai alat analisis yang membantu manajemen puncak untuk merumuskan strategi dan merespon perubahan di pasar. Oleh karena itu, EIS memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat tertinggi dalam organisasi. Selanjutnya, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP. Enterprise Resource Planning adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. ERP menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan manajemen rantai pasok ke dalam suatu sistem yang terpusat. Dengan menggunakan ERP, organisasi dapat mengelola dan memantau semua aspek operasional mereka secara efisien, sehingga meningkatkan produktivitas yang mengurangi biaya operasional. Namun, implementasi sistem ERP tidaklah mudah. Proses ini seringkali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang signifikan, serta melibatkan perubahan dalam proses bisnis yang sudah ada. Selain itu, keberhasilan implementasi ERP sangat bergantung pada keterlibatan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan termasuk manajemen puncak dan pengguna akhir. Tanpa dukungan yang kuat, proyek ERP dapat mengalami kegagalan atau tidak memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management adalah sistem yang dirancang untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan. CRM membantu organisasi dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data pelanggan untuk meningkatkan hubungan dan pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan sistem CRM, pengguna dapat memahami kebutuhan dan referensi pelanggan serta merespon dengan lebih baik terhadap permintaan mereka. CRM juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kolaborasi antara tim dan organisasi. Dengan akses yang sama terhadap data pelanggan, tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dapat bekerja sama lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih konsisten dan positif. Yang sangat penting, lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini. Namun,
Implementasi sistem CRM juga memiliki tantangan. Perusahaan perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan, serta melibatkan semua karyawan dalam penggunaan sistem. Selain itu, pelatihan memadai diperlukan agar pengguna dapat memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan oleh sistem CRM. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari sistem CRM dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan mereka. Selanjutnya, supply chain management. Supply chain management atau SCM atau CSM adalah proses yang mengelola aliran barang dan informasi dalam rantai pasok. SCM mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, dan pengiriman produk kepada pelanggan. Dengan mengelola rantai pasok secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lanjut. PPT-nya. PPT-nya. Peran sistem informasi dalam transformasi digital. 1. Mendukung otomatisasi proses bisnis. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung otomatisasi proses bisnis dengan mengganti tugas-tugas manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Peran sistem informasi dalam transformasi digital. Mendukung otomatisasi proses bisnis. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung otomatisasi proses bisnis dengan menggantikan tugas-tugas manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan mengimplementasikan sistem informasi, organisasi dapat mengotomatiskan berbagai proses, mulai dari pengelolaan data hingga manajemen rantai pasokan. Misal, sistem informasi manajemen inventaris dapat secara otomatis memperbarui stok barang ketika terjadi penjualan, sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan pencatatan manual dan meminimalkan risiko kesalahan. 2. Menyediakan data untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Dalam era transformasi digital, data menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sistem dan berbagai sumber, sistem informasi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kinerja bisnis, perilaku pelanggan, dan tren pasar. Informasi ini sangat penting bagi manajer dan eksekutif dalam merumuskan strategi membuat keputusan yang tepat. 3. Memungkinkan komunikasi dan kolaborasi digital. Sistem informasi memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi dan kolaborasi digital di dalam proses organisasi. Dengan adanya platform komunikasi yang terintegrasi seperti email, aplikasi pesan instan, dan alat kolaborasi berbasis cloud, karyawan dapat berinteraksi dan berbagi informasi dengan lebih cepat dan lebih mudah.
Hal ini sangat penting dalam lingkungan kerja dan semakin terdistribusi, di mana tim seringkali bekerja dari lokasi yang berbeda. 4. Meningkatkan efisiensi dan daya saing. Sistem informasi berkontribusi dalam peningkatan efisiensi operasional dan daya saing organisasi dengan mengotomatiskan proses penyediaan data yang relevan dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik. Sistem informasi membantu organisasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Proses yang lebih efisien memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Selanjutnya, Kemudian, tantangan dan peluang dalam transformasi digital. Keamanan data merupakan salah satu tantangan utama dalam transformasi digital. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, organisasi menghadapi resiko yang lebih besar terkait pelanggaran dan data dan serangan cyber. Data pelanggan, informasi keuangan, dan rahasia dagang menjadi target utama bagi peretas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk melindungi data mereka, termasuk penerapan teknologi enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Kegagalan dalam menjaga keamanan data dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar, serta merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian, resistensi perubahan budaya dan budaya organisasi. Resistensi terhadap perubahan budaya organisasi adalah tantangan signifikan lainnya dalam transformasi digital. Banyak karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan enggan untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau proses yang diusulkan. Kepastian tentang bagaimana perubahan tersebut akan dipengaruhi oleh pekerjaan mereka dapat menyebabkan ketidakpuasan, dan penolakan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengkomunikasikan visi transformasi digital dengan jelas dan melibatkan karyawan dalam proses perubahannya. Kemudian, kesenjangan keterampilan digital. Kesenjangan keterampilan digital adalah tantangan yang sering dihadapi oleh organisasi yang ingin melakukan transformasi digital. Banyak karyawan mungkin tidak memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk menggunakan alat dan teknologi baru, yang dapat menghambat kemajuan transformasi. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan, pendidikan yang tidak memadai, atau cepatnya perkembangan teknologi yang membuat keterampilan yang ada menjadi usang. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penilaian keterampilan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi area di mana pelatihan tambahan diperlukan. Kemudian peluang dalam transformasi digital. Pertama, peningkatan efisiensi operasional. Salah satu peluang utama yang ditawarkan oleh transformasi digital adalah peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengadopsi teknologi digital, organisasi dapat mengotomatisasi proses manual yang memakan waktu dan sumber daya. Misalnya, penggunaan perangkat lunak, manajemen proyek, dan alat kolaborasi dapat mempercepat komunikasi antar tim dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, teknologi seperti Internet of Things atau IoT dapat membantu dalam memantau dan mengelola aset secara real-time, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Kemudian, pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi digital juga membuka peluang untuk pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, organisasi dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja operasional.
dalam analitik memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih informal dan strategis daripada mengandalkan intuisi yang atau pengalaman semata. Hal ini dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas keputusan yang diambil. Kemudian, inovasi bisnis baru. Transformasi digital memberikan peluang untuk menciptakan model bisnis yang inovatif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara lebih efisien. Misalnya, model bisnis berbasis langganan atau platform digital dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik produk, tetapi juga dapat membuka pasar baru dan meningkatkan pangsa pasar. Lanjut. Kesimpulan, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses transformasi digital dalam menggabungkan komponen-komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Sistem informasi mampu mengelola dan menyajikan informasi yang relevan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi. Arsitektur sistem informasi yang tepat baik itu terpusat, terdistribusi, client-server, maupun berbasis cloud dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika digital. Jenis-jenis sistem informasi seperti TPS, MIS, DSS, ERP, dan lainnya memberikan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen dan operasional dalam era transformasi digital. Tentang seperti keamanan dan adaptasi SDM harus dihadapi dengan strategi yang matang. Namun, peluang yang ditawarkan jauh lebih besar, seperti efisiensi tinggi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman dan pemanfaatan sistem informasi secara optimal menjadi kunci sukses organisasi dalam dunia yang semakin digital. Oke. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Berapa, Ya. Ton? Nah, Dapat berapa? Dapat udah, berapa? udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.